Kalau di upstream atau perusahaan migas ini yang utama adalah kita bisa mencapai zero fatality. Jadi pemerintah juga mencanangkan percepatan untuk migas sehingga kita bisa istilahnya untuk minyak dan gas sendiri kita bisa mengeksplor lebih dari yang ada sekarang. Servis yang kita miliki sekarang baik itu dari seismik, kemudian kita masuk ke pengeborannya, kemudian bagaimana kita melihat data dari awal sampai akhir dan memanage data supaya kita juga tidak salah untuk mengebornya dan lainnya semuanya dimiliki oleh ELNUSA. Being responsive terhadap apa yang dibutuhkan klien itu sangat membantu baik itu pencapaian di ELNUSA maupun pencapaian khususnya di Pertamina Hulu Energi untuk dapat mencapai target. Halo Sobat Investor Trust, kembali bersama saya Wisnu Bagus dalam podcast Konvergensi. 2025 baru saja berakhir, sektor energi Indonesia dihadapkan pada tantangan besar, mulai menjaga ketahanan energi, mendorong efisiensi, hingga menyiapkan fondasi menuju swasembada energi nasional. Sementara itu, swasembada energi merupakan salah satu agenda besar Prabowo Subianto dengan target 1 juta barel minyak pada 2030. Dengan target produksi itu, tentu ada peran industri jasa migas seperti ELNUSA. Di episode kali ini, kita akan membahas bagaimana strategi ELNUSA dalam menjawab tantangan tersebut sekaligus menatap peluang pada 2026. Kita akan menggali refleksi ELNUSA sepanjang 2025, penguatan kompetensi, teknologi, serta inovasi layanan ELNUSA dalam mendukung swasembada energi Indonesia. Telah hadir bersama kita Ibu Lita Indria Ariska sebagai Direktur Utama ELNUSA, anak usaha subholding upstream dari Pertamina Hulu Energi sebagai bagian dari Pertamina Persero. Terima kasih sudah bergabung dengan kami. Terima kasih Pak Wisnu. Sebelum kita masuk, bisa dijelaskan sedikit nggak? Ini kan awalnya kalau nggak salah ELNUSA ini perusahaan teknologi informasi Bu ya? Betul. Dari sampai berkembang menjadi jasa hulu migas dan juga distribusi BBM Bu ya di luar Pulau Jawa, ada Petrofin. Bisa sekilas dijelaskan dulu lini bisnisnya ELNUSA? Oke, singkatnya ELNUSA berdiri di tahun 1969. Memang awalnya di informatika untuk membantu pekerjaan Pertamina waktu itu dan kemudian berkembang. Kita masuk di industri servisnya itu sendiri seperti seismik, kemudian data interpretasi dan lainnya. Nah, berkembangnya ELNUSA seperti yang kita tahu mungkin Bapak maupun teman-teman di sini lebih paham tentang hal Yellow Pages ya. Itu juga menjadi salah satu anak perusahaan ELNUSA. Nah, kemudian di tahun 2008 mulailah ELNUSA IPO. Nah, itu sudah khusus bergerak di bidang services jasa untuk upstream waktu itu. Nah, kemudian upstream sendiri berkembang gitu kan. Jadi diperlukan distribusi, diperlukan pengembangan untuk construction, sehingga saat ini kita memiliki juga beberapa anak perusahaan dan business unit tidak hanya untuk upstream services saja, tetapi juga distribusi dan logistik. Kita punya anak perusahaan yang disebut dengan ELNUSA Petrofin. Kemudian kita memiliki ETSA, ELNUSA Trans Samudra, yaitu untuk seismik di lautan maupun accommodation barge. Nah, kemudian ada juga anak perusahaan kami SCU, dan sebenarnya SCU ini adalah cikal bakalnya dulu memang informatika ya. Sekarang berkembang untuk teknologi. Kemudian satu lagi anak perusahaan kami adalah EFK atau ELNUSA Fabrication Construction. Jadi pembuatan pipa ulir dan juga untuk membantu pemasangan pipa-pipa upstream dan juga midstream support Pertamina. Intinya justru kami ini fokusnya untuk distribusi dan logistik di luar Jawa, betul, sehingga bagian-bagian tersulit dari distribusi dan logistik di Indonesia adalah bagian kami. Gitu. Iya betul. Sebagai support Pertamina untuk itu. Ya. Oke, Bu Lita, ini kan 2025 baru berakhir Bu ya. Ibu melihat perjalanan ELNUSA, walaupun Ibu kan Agustus RUPS Bu ya, pemimpin ELNUSA. Agustus akhir, betul. Nah, mungkin bisa dijelaskan apa perjalanan ELNUSA sepanjang 2025 ini, kira-kira pencapaian apa sih Bu yang bisa di-share ke kami?
Yang Baik dari kinerja pasti atau operasional. betul. Kalau di upstream atau perusahaan migas ini yang utama adalah kita bisa mencapai zero fatality. Oke. Itu menurut kami sangat luar biasa pencapaiannya. Kemudian juga ada peningkatan efisiensi, revenue per employee juga meningkat gitu. Kemudian kita juga sudah mulai merambah ke internasional, kita menyelesaikan pekerjaan seismik di Thailand dan juga pekerjaan supply untuk pipa di Algeria, Pertamina International Algier. Kemudian untuk EPC kita juga membantu PHR Pertamina Hulu Rokan, pekerjaan kita 4 bulan lebih cepat di sana gitu dari untuk EPC booster pump. Kemudian kita juga ada implementasi inovasi teknologi untuk casing while drilling, inline inspection, wire logging, dan banyak hal. Selain itu untuk downstreamnya sendiri kita ada peningkatan throughput sebesar 23%. Jadi secara overall kita bisa melebihi target yang dicanangkan di awal tahun. Kalau boleh tahu itu komposisi upstream, tadi jasa hulu migas, terus tadi ada downstream juga Bu ya, itu kira-kira gimana Bu di kuartal 3 lah, nggak karena full year-nya belum ya di tahun lalu ya? Oke. Intinya sih sebenarnya kalau kita kebanyakan kita memang project basis ya Pak ya, project basis di mana bisa saja tender itu dimulai dari tahun sebelumnya lah gitu. Tapi penyelesaiannya ataupun awardingnya bisa beberapa bulan kemudian. Sebenarnya kalau kita bicara masalah project dan opportunity memang di upstream masih lebih besar gitu. Walaupun beberapa project memang mundur karena pengaruh eksternal. Sehingga di tutup akhir tahun 2025 memang downstream kita atau dari fleet dan juga logistik itu memang melebihi dari target upstream. Gitu. Jadi justru karena tadi ada yang penundaan, justru hilirnya yang agak berkontribusi Bu ya? Ya sudah ya 2 tahun terakhir, 2 tahun 3 tahun ini memang karena perkembangan juga peningkatan demand, di luar Jawa. Dan juga beberapa project upstream yang agak sedikit delay karena faktor eksternal rata-rata ya Pak ya. Jadi memang kita lihat adanya pertumbuhan di downstream. Ibu boleh tahu nggak Bu keputusan strategis di 2025 kira-kira yang menjadi fondasi penting untuk ke tahun 2026 kira-kira apa Bu? Oke, pada tahun 2025 itu memang kita melihat banyak sekali kegiatan di upstream ya Pak ya. Pada saat upstream itu di lapangan membutuhkan beberapa hal, teman-teman ini juga berusaha untuk memodifikasi material yang kita miliki, aset yang kita miliki untuk mempercepat kegiatan baik itu pengeboran maupun juga kegiatan operasional lah gitu. Nah dari sana kita melihat bahwa being responsif terhadap apa yang dibutuhkan klien itu sangat membantu baik itu pencapaian di El Nusa maupun pencapaian khususnya di Pertamina Hulu Energi untuk dapat mencapai target lifting, intinya seperti itu. Sehingga hal tersebut yang menjadi titik balik strategi kita untuk di tahun 2026 bahwa fokus pada teknologi dan inovasi untuk membantu percepatan target lifting upstream maupun distribusi itu menjadi yang utama. Sehingga sepakat dengan teman-teman dan juga board di El Nusa bahwa tahun 2026 ini melihat apa perkembangan di tahun 2025 dan juga kebutuhan di masa depan, maka kita mencanangkan tema kita Rediscover Technology and Innovation Age, di mana memberikan yang terbaik buat klien khususnya di sini Pertamina Hulu Energi, dan juga bagaimana agar target pemerintah untuk meningkatkan produksi bisa tercapai. Di luar Pertamina kan ada juga Bu ya klien? Ada di luar Pertamina, kami juga bekerja dengan beberapa perusahaan di luar Pertamina, pemilik WK. Tetapi memang kenapa saya menyebutkan banyak Pertamina di sini karena 75%, hampir 80% pemilik grup ya? WK di Indonesia. Oh sorry, jadi otomatis ya. Karena di Indonesia sendiri 75% adalah Pertamina lah, karena Pertamina, maka memang fokus sama kita adalah Pertamina untuk saat ini. Bu, kalau kita bicara swasembada energi dari sudut pandang El Nusa, kira-kira apa sih makna swasembada energi khususnya dalam konteks bisnis jasa hulu migas? Swasembada energi itu kan sebenarnya bagaimana kita bisa
menghidupi diri kita sendiri, istilahnya seperti itu kan. Iya. Nah memang saat ini kalau kita lihat infrastruktur yang ada masih terfokus pada minyak dan gas gitu. Jadi pemerintah juga mencanangkan percepatan untuk migas sehingga kita bisa istilahnya untuk minyak dan gas sendiri kita bisa mengeksplor lebih dari yang ada sekarang. Karena yang kita lakukan sekarang, ini bicara migas dulu ya Pak ya. Karena yang ada sekarang itu kan lebih kepada konvensional. Jadi bagaimana kita eksplorasi minyak sampai dengan produksi dan lifting itu lebih kepada konvensional. Jadi di sini pemerintah sudah mulai untuk agar kita memikirkan cara lain untuk mengambil minyak dan gas yang ada jauh di bawah permukaan gitu. Salah satunya adalah dengan MNK gitu kan. Jadi mengambil minyak dan gas non konvensional. Jadi itu ada jauh di bawah permukaan di dalam batuan yang sangat kuat gitu kan. Ternyata ini dari data yang ada kita juga masih menyimpan cukup banyak Pak gitu. Tapi memang potensi masih besar, tetapi memang tidak murah dan tidak mudah gitu. Jadi kita perlu teknologi tinggi, kita perlu kesiapan dana gitu. Jadi banyak hal yang memang harus direncanakan dengan baik gitu. Apalagi lapangan masih udah pada tua Bu ya, kita Bu. Lapangan yang sekarang sudah tua gitu. Nah, yang non MNK ini kan masih tersisa jauh, tapi memang untuk mengambilnya perlu teknologi dan perlu biaya yang tinggi. Nah, selain dari situ pemerintah juga bergerak ke arah new and renewable gitu agar kita tidak perlu mengurangi import lah, tidak mengurangi import baik itu import crude maupun bahan bakar. Gitu. Jadi kira-kira itu gambarannya. Nah kira-kira dari berbagai persoalan itu Bu. Untuk dari Elnusa sendiri. Nah iya kira-kira apa? Elnusa ini sebagai perusahaan services, tentunya kami akan mensupport target pemerintah gitu. Yang pertama, kalau kita bicara masalah unconventional oil, sebenarnya servisi yang kita miliki sekarang, baik itu dari seismik, kemudian kita masuk ke pengeborannya, kemudian bagaimana kita melihat data dari awal sampai akhir dan memanage data supaya kita juga tidak salah untuk mengebornya dan lainnya, sebenarnya dimiliki oleh Elnusa keahlian itu, sehingga baik untuk konvensional maupun unkonvensional kita dapat mensupport pemerintah untuk kegiatan services tersebut gitu. Nah untuk new and renewable energy kita sudah masuk juga bekerja sama dengan PGE, mulai data-data dari eksplorasi geothermal di satu tempat wilayah gitu kan. Nah nanti ke depannya kalau ini berhasil secara data dan lainnya akan kami kembangkan juga bersama dengan PGE. Untuk teknologi di sini kami juga bekerja sama dengan Pertamina Teknologi dan Inovasi, juga dengan upstream teknologi gitu. Jadi Elnusa di sini mensupport dari sisi teknologi implementasinya dan juga mengembangkan dari apa yang sebenarnya sudah kita miliki. Gitu. Jadi nggak hanya migas ya ternyata bantu juga untuk seismiknya di renewable energy tadi ya? Ya karena sebenarnya kegiatan supporting kita itu bisa diimplementasikan baik itu conventional oil yang saat ini ada migas maupun unconventional. Jadi tinggal penguatan dan pembaruan teknologi saja. Tapi intinya kemampuan itu sudah dimiliki oleh teman-teman di Elnusa. Iya. Bu, ini kan dinamika global ini kan harga minyak juga berfluktuasi segala macam, ada arahnya juga transisi energi lebih ke renewable. Tentu kan itu akan punya dampak terhadap Indonesia, bagaimana menerapkan strategi untuk menyikapi dinamika global tadi Bu ya. Kira-kira apa Bu yang dilakukan Elnusa? Mungkin tidak hanya minyak yang fluktuatif, segala hal sekarang tidak menentu ya Pak. Tidak menentu, ya. Oleh karena itu memang kita harus siap dan sigap, efisiensi di segala lini. Kemudian kita juga meminta teman-teman untuk bekerja lebih efektif. Jadi merencanakan dengan baik, kemudian memang apa yang diperlukan kita dapat support. Intinya juga lebih kepada efisiensi dulu yang ingin supaya teman-teman tuh meyakini bahwa ya ini memang harus dilakukan gitu, dan juga kondisi sekarang juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Oleh karena itu kita harus bersiap untuk masa depan gitu kan. Fokus apa yang direncanakan pemerintah, fokus terhadap apa yang direncanakan Pertamina, itu yang kita kerjakan dulu gitu. Itu berdampak nggak sih Bu kalau misalnya harga minyak turun, klien tiba-tiba pengen pending dulu misalnya, atau sangat. Apa bisa diceritain nggak Bu? Betul. Jadi gini,
harga produksi minyak di Indonesia itu juga sudah cukup tinggi, Pak, karena memang biaya produksi ya maksudnya? Biaya produksi minyak cukup tinggi karena lapangan kita sudah mature, dan juga untuk memproduksi tadi unconventional itu juga biayanya tinggi sekali. Kalau rata-rata nih Pak, kalau misalnya kita bicara produksi migas di Indonesia itu mungkin sekitar antara 25 sampai dengan ada yang mungkin di offshore jauh sampai hampir 50 misalnya dolar per barrel ya, dolar per barrel itu ya. Betul, makanya kalau harga minyak fluktuatif bisa sampai di bawah harga produksi itu kan berat juga ya? Sangat berat gitu. Makanya yang pertama memang harus efisiensi dulu gitu kan. Di luar dari itu kita harus menemukan teknologi tepat guna gitu. Bagaimana teknologi tersebut bisa membantu menekan harga produksi. Betul. Karena kalau kita lihat misalnya produksi konvensional ya walaupun harga investasinya lebih murah tetapi tingkat keberhasilannya juga kecil gitu kan. Tetapi apabila kita membayar sedikit lebih mahal untuk teknologi tetapi tingkat keberhasilannya juga jauh lebih besar, itu akan lebih menguntungkan. Jadi banyak hal yang perlu kita lihat baik itu teknologi, efisiensi maupun lingkup lainnya. Nah, bicara teknologi tadi disebutkan bahwa perlu teknologi biar biaya produksi ditekan sehingga bisa win-win solution lah buat klien. Kira-kira gitu. Seberapa penting Bu atau di era digital gini peran teknologi di Anusa sudah seberapa masif kira-kira? Atau mungkin dari AI segala macam? Termasuk AI. Jadi teknologi ini bisa macam-macam Pak. Jadi pada saat ini contohnya saya ada beberapa list ya Pak yang akan membantu. Yang kita temukan kemarin misalnya ada salah satu implementasi teknologi casing while drilling. Jadi kalau teknologi biasa kita mendrill itu, kemudian kita masukkan casingnya, itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan juga biaya tentunya satu pekerjaan bersatu pekerjaan lagi. Waktu tapi lama biaya juga besar. Betul, ini dilakukan secara bersamaan karena teman-teman menemukan teknologi yang dapat memperpendek waktu kerja dan juga efisiensi pemakaian manpower sehingga mempercepat pekerjaan 4 bulan dan juga biaya manpower juga lebih sedikit. Jadi bahkan teknologi inovasi dari existing saja itu juga sudah sangat membantu, let alone yang benar-benar yang modern gitu Pak ya, yang ditemukan, dan itu juga masih juga kami mencoba untuk bekerjasama dengan beberapa teknologi provider yang lainnya. Kita melihat apa yang bisa diterapkan di Indonesia, kita bekerja sama, jadi lingkupnya sangat luas Pak, sampai dengan kalau kita bicara AI itu juga pemetaan data, tingkat keberhasilan gitu. Jadi tidak juga pembacaan data ya Pak ya, yang tadinya manual satu persatu, kalau kita mencoba untuk memasukkan beberapa data sehingga untuk mengkalkulasi atau melakukan prediksi atau pembacaan atau interpretasi terhadap data juga bisa lebih akurat gitu. Itu kerjasama nggak sih Bu, atau memang di inovasi dari perwira Anusa sendiri? Ada yang dari internal sendiri langsung gitu, ya? Betul. Jadi beberapa dari modifikasi existing maupun beberapa teknologi ada yang didevelop teman-teman sendiri gitu. Fibrosis, jadi ada satu alat seismik yang tadinya juga dipakai, fibrosis yang bisa dipakai untuk konvensional gitu, dipakai untuk mempercepat untuk IOR ya kalau nggak salah ya. Fibrosis. Jadi banyak hal baik itu ditemukan sendiri maupun kita kerjasama dengan teknologi provider yang memungkinkan. Teknologi provider tentunya nggak hanya di dalam negeri Bu ya? Ada juga yang di luar negeri, ada juga di luar negeri. Betul. Karena teknologi ini sangat cepat ya Pak ya. Jadi pada saat kita mau investasi kita harus mikir juga nih seberapa lama dan seberapa cepat bisa dipakai. Jadi jangan sampai invest tetapi ternyata waktunya pendek. Jadi banyak hal yang harus kita pertimbangkan pada saat kita juga memutuskan untuk investasi di teknologi. Di teknologi ini ya. Kan kita tahu bahwa kiblatnya teknologi tentu kita tidak bisa pungkiri lah, perusahaan-perusahaan Amerika lebih maju lah ya. Betul sekali. Itu tentu kan jadi harusnya jadi ini bisa dijajaki mungkin untuk teknologi ke arah sana biar lifting di kita biar bisa naik karena dengan teknologi tadi. Beberapa memang sudah ada yang kami kerjasamakan Pak Jika. Jadi dengan beberapa perusahaan dari luar negeri termasuk US juga. Tapi memang tidak semua juga serta-merta bisa diterapkan di sini karena kan tempat yang berbeda. Kemudian banyak juga yang di sini juga menerapkan TKDN kan Pak ya. Jadi diusahakan juga kami kerjasama juga dengan sebenarnya dengan Pindad BUMN juga gitu kan, untuk mendevelop teknologi yang sebenarnya bisa diimplementasikan di
untuk migas lah. Migas Jadi sedikit banyak lah ya. hal sebenarnya yang kita coba develop terkait dengan teknologi ini baik di internal maupun kerjasama sesama BUMN maupun juga tentunya dengan teknologi provider di luar gitu. Ya. Bu, Elnusa kan dikenal sebagai perusahaan jasa energi atau hulu migas lah ya, walaupun ada juga downstreamnya tadi, mulai dari membantu logistik BBM. Tentu kompetensi menjadi nomor satu, Bu Rita. Kira-kira strategi yang dijalankan untuk memastikan bahwa kualitas SDM di Elnusa ini benar-benar oke gitu untuk menunjang lifting minyak 1 juta barrel Prabowo, Bu. Kira-kira apa, Bu? Tentunya Dari sisi kita juga SDM. memberikan peningkatan kompetensi sudah pasti, Pak. Peningkatan kompetensi. Kemudian kita juga melihat sebenarnya target ke depan seperti apa. Di sanalah pengembangan kompetensi kita fokuskan gitu. Selain itu kita juga memberikan ruang sebenarnya, Pak, ruang inovasi untuk teman-teman gitu kan. Jadi apabila mereka memiliki ide atau mungkin untuk pengembangan inovasi baik itu di supporting area maupun di teknis gitu, ada satu ruang khusus yang istilahnya mereka juga bisa bidding di sana untuk ataupun ikut dengan Pertamina. Pertamina juga punya satu program di mana teknologi, inovasi dan lainnya itu diberikan ruang untuk terus berkembang. Jadi teman-teman di sini juga apa sih target perusahaan ke depan, apa target Pertamina ke depan, apa target negara ke depan. Talenta muda juga kan penting, Bu ya. Nah, kira-kira ada nggak sih kerjasama misalnya Elnusa dengan mitra-mitra startup atau kampus-kampus untuk mengembangkan inovasi dan teknologi tadi? Ada. Iya. Jadi kami juga bekerja sama dengan beberapa universitas. Mereka juga kan punya event maupun pengembangan inilah teknologi di lingkungan. Mereka biasanya suka mengadakan kompetisi startup. Tentunya kami juga bisa memilih di antara mereka mana yang cocok kita kerjasamakan gitu. Kira-kira seperti itu. Iya, Bu, bisnis inti Elnusa kan tadi disebutkan bahwa jasa hulu migas downstream sudah juga mulai masuk ke penjajakan pendukung supporting dari yang non migas tadi ya. Nah, itu seberapa besar keinginan Elnusa untuk membantu bisnis di luar inti yang fosil tadi di renewable? Kami tentunya melihat porsi Oke. gitu. Pada saat ini kalau memang porsi pemerintah untuk memfokuskan pada migas, tentunya kami akan lebih banyak di sana. Tetapi kami juga mempersiapkan untuk masa depan pada saat memang suatu saat disampaikan bahwa migas ini akan berakhir berapa tahun kemudian gitu kan. Kami juga mempersiapkan talent-talent muda maupun perusahaan ini untuk masuk ke low carbon energy. Jadi kita juga masuk ke CCUS, tadi juga sudah masuk ke geothermal gitu. Kita mempersiapkan di mana kita bisa kita support dalam value chain mereka. Jadi contohnya misalnya di CCUS itu kan ada yang paling besar value chain adalah capture, kemudian transport, kemudian di utilisasi. Hampir dari semua bagian itu sebenarnya sudah ada expertise dari Elnusa gitu kan, tinggal nanti bagaimana kita mengadapt dan juga bagaimana kita mendevelop agar bisa masuk ke arah sana gitu. Tetapi memang walaupun fokus kita belum ke sana, tetapi pelan-pelan kita sudah mengarahkan dan mempersiapkan gitu. Melihat 2026 bagi Elnusa, kira-kira tantangan apa yang paling besar? Kalau saya melihat semua adalah tantangan, tapi saya membacanya berarti challenge ya Pak ya gitu. Karena kalau kita ditantang lebih enak untuk biasanya dilakukan ya. Iya, kalau tidak merasa punya tantangan, takut nanti jalannya terlalu santai gitu. Jadi tantangan tuh banyak. Jadi mulai dari harga minyak itu sendiri, tantangan geopolitik gitu. Kemudian apakah services ini juga harus berjalan kemana gitu kan? Apakah termasuk tantangan apakah kami harus di services dari upstream, midstream, downstream, apakah ke hulu saja. Jadi tantangan banyak, tetapi yang penting adalah kita bisa mengelompokkan mapping, kita tahu dulu mana yang harus kita kerjakan duluan gitu. Efisiensi sudah pasti gitu. Kemudian juga terus berkembang ya, dalam arti talenta-talenta ini juga harus terus diberikan
ilmu-ilmu, baik itu yang terkait dengan migasnya itu sendiri maupun nanti ke depannya seperti apa, dan juga mempersiapkan apabila misalnya harga minyak turun, apa yang harus kita lakukan gitu. Jadi kita selalu mencari project-project, spare project lah Pak. Pada saat kita memiliki kita tender pada satu project, kita harus punya spare-nya juga untuk mengerjakan yang lainnya. Takutnya ada apa-apa. Jadi yang lebih fokus, lebih utama dari berbagai tantangan dan geliat global tadi, kira-kira yang utama apa Bu di 2026 ini? Mungkin harga minyak ya Pak ya. Harga minyak kan harga minyak sangat volatile sudah beberapa tahun ini. Dan rata-rata kalau harga minyak turun, industri kita juga ikut turun gitu kan. Itu tantangan yang cukup besar ya, karena kita di migas, lahan mature juga menjadi tantangan yang besar juga sih Pak gitu. Karena akan semakin mature, semakin sedikit, semakin mahal, semakin susah gitu untuk dapat diproduksi. Bu, kalau melihat Paris Agreement arahnya kan ke menekan industri fosil ya, renewable lagi digenjot. Ibu melihatnya seberapa penting sih industri fosil dan migas khususnya ya, yang menjadi main bisnisnya jasa pendukung dari Elnusa ini sampai beberapa waktu ke depan? Paris Agreement oke. Tapi Trump juga bilang mau keluar hal yang berbeda gitu kan. Mau keluar dari Paris Agreement malah. Jadi intinya karena sekarang kita akan fokus untuk supaya target upstream tercapai, kita fokus pokoknya untuk mendukung lifting aja dulu. Betul, sambil mempersiapkan yang lainnya. Tentunya dalam mendukung lifting tadi maupun pekerjaan kita sehari-hari, kita juga berpikir bagaimana cara mengurangi karbon itu sendiri. Kita juga punya unit chemical. Jadi pada saat kita memproduksi chemical ini bagaimana dipakai campurannya itu sedikit mempergunakan hidrokarbon, tapi misalnya lebih banyak campuran dari airnya, dan juga bagaimana nanti implementasi dari teknologi kita itu lebih rendah karbon lah intinya. Kita mulai ke arah sana dulu. Jadi walaupun belum bisa ini, tapi yang tadi yang lebih untuk menekan emisinya dari itu, maksudnya lewat situ dulu ya. Sambil tadi kita membantu geothermal untuk dapat memproduksi lebih cepat gitu kira-kira. Bu, ini kan pengen tahu kira-kira pesan buat perwira Elnusa yang udah bekerja keras mulai dari mungkin dari awal sampai di 2026, kira-kira apa yang perlu ditanamkan buat perwira Elnusa, Bu? Kalau perwira yang sudah bekerja keras tentunya terima kasih sekali. Terima kasih sekali dalam arti bahwa apa yang telah teman-teman lakukan itu dampaknya sangat luar biasa bagi nusa bangsa gitu kan. Nah, kedepannya sebenarnya bukan tantangan ya, yang ingin saya sampaikan adalah untuk kita lebih responsif gitu kan. Karena apa yang kita temui di lapangan gitu, ataupun misalnya di luar gitu, kalau kita lebih responsif, tentunya kita dapat menjawab tantangan-tantangan tersebut gitu. Lebih sensitif, lebih responsif. Apa yang terjadi di lapangan, kita dapat memberikan penyelesaian yang cepat untuk klien gitu kan. Apa yang mereka perlukan, apakah itu lebih cepat, lebih efisien dan lebih tepat. Kemudian juga misalnya apa yang terjadi di luar itu kan sangat fluktuatif, sangat banyak ketidakjelasan. Jadi bagaimana kita merespon hal tersebut dengan hal-hal baru gitu. Misalnya juga adanya kekurangan teknologi gitu, cepat untuk mencari partnership misalnya gitu. Jadi banyak hal yang perlu gerak cepat dari kita gitu. Jadi mudah-mudahan kerja keras teman-teman selama ini sudah memberikan hasil yang sangat baik gitu kan. Teruslah dapat beradaptasi dimanapun berada dan being responsif. Bu, satu lagi, kira-kira jika melihat dari dikaitkan dengan visi Elnusa, kira-kira apa sih yang masih kira-kira ini perlu harus di-explore nih biar 2006 dengan berbagai target-target 2006 itu bisa tercapai? Kalau yang perlu dieksplor itu sesuai dengan tema sih Pak, lebih kepada rediscover teknologi and innovation age. Sejarah Elnusa itu dari awal sampai akhir itu penuh dengan inovasi-inovasi. Jadi ada teknologi baru muncul, ada inovasi baru muncul gitu kan. Jadi sebenarnya DNA itu sudah ada gitu. Jadi lebih kepada sekarang
ayo kita bangkit lagi yuk gitu, maksudnya ayo kita ini lagi, gerak lagi seperti kita sebelumnya gitu. Jadi tidak perlu hal baru yang luar biasa, tetapi hanya memperlihatkan siapa diri kalian gitu. Lebih kepada itu sih sebenarnya. Jadi kenapa tema itu juga kami tanamkan saat ini gitu. Ini sekarang sedikit beralih ke profil ya Bu ya, yang ringan-ringan aja. Bu Lita bisa ceritain belum sebelum Agustus kemarin RUPS dipilih memimpin Elusa, kira-kira bisa dijelaskan perjalanan karir Ibu? Oke. Atau mungkin dari sekolah di mana sampai akhirnya bekerja, terus kemudian kenapa kok tiba-tiba nyemplungnya di energi gitu bekerja? Oke. Sebenarnya saya tuh waktu kecil memang agak galau ya Pak ya, suka maunya macam-macam. Waktu itu sempat keterima di salah satu perguruan tinggi negeri ekonomi, terus saya pikir aduh saya mau jadi apa ya, saya harus belajar itu kayaknya enggak gitu. Akhirnya saya pikir saya senang matematik, saya juga, tapi senang juga seni. Jadi saya pikir yang mengcombine itu mungkin arsitektur ya. Jadi saya masuklah ke saya pindah waktu itu kuliah di jurusan arsitektur. Tetapi begitu saya selesai. Sebelumnya di mana? Sebelum di arsitektur? Ekonomi, tapi itu ekonomi. Ya di ekonomi. Jadi saya pikir, ekonomi akuntansi, saya takut juga nih pelajarannya kayaknya sulit ya. Saya pindah ke arsitektur. Tapi setelah lulus saya juga galau gitu kan. Ternyata berat juga jadi arsitek ya. Ternyata mungkin saya tidak sekreatif teman-teman gitu. Ternyata kan sebenarnya kreativitas itu tidak hanya harus di seni ya. Kreativitas itu bisa diterapkan di mana saja gitu. Kemudian saya mengambil S2 dan setelah itu begitu lulus saya bekerja langsung di area business development. Saya pikir area business development bidangnya sangat menarik. Energi? Pada saat itu belum sih, waktu itu masih properti gitu kan, di business development. Tapi terus masuk ke chemical gitu. Dari chemical saya mulai berkenalan, ternyata ada Pertamina tuh memerlukan banyak chemical dan lain-lain gitu kan. Berkenalan dengan Pertamina, saya pindahlah ke Pertamina gitu. Jadi tapi memang pada saat itu ingin memberikan kontribusi yang lebih kepada negara. Saya pikir mungkin harus masuk BUMN mungkin ya gitu. Jadi biar lebih kena lah kontribusinya. Jadi disitulah saya mulai berkenalan dengan Pertamina, pindah ke Pertamina di awal tahun 2012. 2012 ya? 2012 awal, jadi masuk Pertamina, kemudian sampai sekarang. Kira-kira apa sih Bu nilai yang paling kuat membentuk karakter Ibu selama dari awal karir sampai sekarang? Nilai-nilai apa kira-kira? Disiplin mungkin ya Pak ya. Disiplin, oke. Saya cukup disiplin menurut saya. Ini sebenarnya yang diajarkan oleh orang tua saya gitu. Orang tua saya termasuk yang sangat bebas lah, tidak mengekang saya harus kemana, tidak mengajarkan saya juga harus masuk kemana, harus menjadi apa, tidak pernah gitu. Tapi orang tua saya mengajarkan untuk disiplin dan komit ya. Jadi kalau sudah melaksanakan sesuatu, memilih sesuatu, komitmen lah gitu, konsisten gitu kan, dan disiplin itu mungkin mempermudah semuanya gitu. Jadi sosok yang paling berpengaruh orang tua Bu ya? Tentunya karena yang paling dekat mungkin. Ada di luar keluarga inti, ada lagi nggak kira-kira, saya dulu waktu ini kagumnya sama si A, si B gitu sampai akhirnya. Oke. Sebenarnya saya kagum itu sama ada satu arsitek, sudah meninggal, dia dari Irak. Tapi kemudian pindah ke Inggris, perempuan. Dia sosok apa yang Ibu Lita pengen suka banget? Dia itu perempuan dari Irak, kemudian pindah ke Inggris. Tapi di Inggris itu sekarang dia bisa membuat firm yang salah satu terbesar di dunia, bangunan-bangunannya ada di mana-mana. Nah, di awal karirnya itu tidak diterima di mana-mana karena bangunan yang diciptakan itu unik. Sekarang dibilangnya unik gitu kan. Dulu itu orang nggak bisa ngelihat bangunan dengan curve. Namanya Zaha Hadid. Nah, Zaha Hadid ini menurut saya luar biasa karena beliau ini menciptakan suatu bentuk yang beda dari yang lainnya. Luar yang agak lain ya. Agak lain. Betul. Nah, sangat sulit diterima orang-orang lain, tetapi secara dengan keteguhan yang dia miliki,
dia itu bisa untuk meyakinkan orang lain bahwa ini baik, ini berguna, dan ini bagus lah gitu, sampai akhirnya semua bangunannya dia itu monumental di mana-mana. Ada di Azerbaijan, ada di kalau nggak salah tempat berenang Olimpik terakhir di UK juga Zaha Hadid yang bikin gitu, dan dimanapun bangunan yang dia bikin itu menjadi monumental gitu. Jadi sebenarnya bagaimana kita determine apa yang kita mau gitu kan, kita disiplin, kemudian walaupun juga itu agak lain waktu di awalnya tidak diterima ya Bu ya. Meyakinkan, belajar untuk meyakinkan kepada meyakinkan orang lain akan apa yang kita yakini baik juga sebenarnya itu suatu hal yang luar biasa yang harus kita pelajari juga ya gitu. Ibu pernah nggak dalam satu karir Ibu dalam satu posisi yang kurang bagus atau terpuruk atau apa, terus kemudian Ibu langsung bangkit? Nah, kira-kira ada nggak hal itu dan apa yang membuat Ibu bangkit sampai sekarang di posisi CEO atau direktur utama di Anusa? Oh, pastinya ada. Jadi saya rasa itu dialami semua orang. Jadi ada ups and down gitu. Jadi pada suatu saat memang saya pernah dalam posisi yang menurut saya kurang lah dalam beberapa hal gitu kan, ditempatkan di tempat yang even orang lain juga nggak mau gitu kan. Tetapi saya buktikan bahwa walaupun di tempat yang orang lain tuh nggak melihat gitu kan, kalau kita bisa bekerja yang lebih baik, orang juga nanti akan ngelihat kok gitu hasilnya. Jadi jangan pusing dengan apa pendapat orang lain, tetapi bekerja saja dengan lebih baik dan buktikan bahwa ternyata di sini juga ada yang bisa dihasilkan gitu. Sampai akhirnya orang lain berebutan untuk pindah ke posisi itu gitu. Jadi tapi saya juga belajar dari beberapa atasan saya yang pada saat itu pernah juga di dalam posisi terpuruk, sempat dinasehatin juga gitu. Jadi ini salah satu sosok yang jadi buat bangkit Bu ya? Salah satu mungkin. Sebenarnya ya sebelum saya berada dalam posisi tersebut, salah satu atasan ini juga pernah cerita bahwa beliau itu suatu saat pernah istilahnya kalau di Pertamina tuh dinonjobkan gitu kan, dinonjobkan karena suatu hal. Kemudian tetapi justru pada saat itu beliau itu justru memberikan kontribusi yang luar biasa tanpa harus ada acknowledgement dari orang lain, buat yang terbaik sampai akhirnya orang lain juga akan melihat sendiri secara apa yang kita hasilkan, karya kita pokoknya kerja keras nanti orangnya juga akan melihat saat terpuruk itu ya. Betul. Jadi jangan khawatir sih sebenarnya. Ibu, satu pencapaian yang paling walaupun masih beberapa bulan di Anusa, kira-kira yang menurut Ibu gue bangga nih bisa melakukan hal besar di Anusa, kira apa sih Bu? Yang membuat bangga mungkin perubahan apa dari sisi bekerja saja membuat saya bangga. saya bisa bekerja dan memberikan kontribusi walaupun kecil juga saya berusaha untuk bangga. Bangga itu membuat saya tetap semangat. Tapi intinya bisa meneruskan apa yang pendahulu saya sudah laksanakan dengan menyelesaikan tahun 2025 dengan baik. Itu menurut saya suatu kebanggaan tersendiri juga gitu. Jadi alhamdulillah juga di awal tahun ini, dari akhir tahun sampai awal tahun ini bisa berkumpul bersama teman-teman, meyakinkan teman-teman Anusa bahwa memang kita punya masa depan yang luar biasa, dan itu juga tercermin dari harga saham kita juga lumayan bagus gitu saat ini. Ya? Jadi ya alhamdulillah. Jadi intinya sih saya gampang bangga sih. Untuk membuat saya bersemangat saja gitu. Maksudnya saya bangga dengan pencapaian event kecil juga. Untuk memberi semangat lah gitu. Leadership juga penting Bu dalam suatu memimpin perusahaan. Tentu memimpin ribuan, berapa Bu perwira Anusa Bu? Anusa tuh yang pegawai tetapnya sekitar 1.500, tetapi in total karena kita juga banyak project dan juga banyak AMT itu kurang lebih sekitar 15 ribuan lah in total. Dari belasan ribu termasuk yang di project tadi, tentu leadership sangat penting. Kira-kira Ibu memandangnya leadership itu seperti apa sih Bu? Di tengah memimpin ribuan perwira Anusa ini. Sebenarnya kepercayaan ya. Jadi itu sama dengan pada saat saya juga memandang atasan saya gitu. Memberikan kepercayaan kepada mereka bahwa
mereka bisa maju, perusahaan Oke. ini bisa survive, kemudian kita perlu bekerja sama untuk mencapai hal tersebut gitu kan, perlu mencapai beberapa target, kira-kira lebih kepada hal tersebut. Jadi bagaimana menyatukan ribuan orang tersebut terhadap satu visi dan Oke. misi. Itu nggak gampang kan, Bu? Ya tentunya tidak gampang, pelan-pelan, tapi trust ya. Jadi dan juga kalau apa yang kita sampaikan itu ya kita berusaha untuk menggandeng semua bahwa perusahaan ini kan juga tidak hanya 1-2 orang gitu. Perusahaan ini dibangun dari 1.500 dan 15.000. Iya. Satu hilang belum tentu nanti akan terbentuk yang sekarang gitu. Jadi kita berikan kepercayaan kepada mereka bahwa kita juga bisa menjalankan bersama-sama gitu kan, memberikan support kepada masing-masing gitu. Jadi lebih kepada memberikan trust. Kalau menyeimbangkan peran sebagai profesional di tempat kerja dengan peran personal keluarga seperti apa, Bu? Bisa diceritakan? Tentu kan sebagai direktur utama yang memimpin belasan ribu tadi kan harus ini, belum dipanggil lagi sama ini, belum meeting. Sebenarnya sih tidak ada yang istimewa juga sih. Jadi semua berjalan dengan lancar saja gitu. Jadi kebetulan karena rumah saya juga dekat dengan kantor gitu, ini jadi anugerah juga. Jadi lebih mudah lah untuk berkoordinasi dengan yang di rumah gitu. Jadi nggak masalah, Bu ya? Tidak ada masalah sampai sejauh ini. Oke. Bu Lita, terima kasih atas pemaparan dan insight dalam acara podcast Konvergensi. Saya yang terima kasih. Dari perbincangan ini kita bisa melihat, tidak hanya melihat angka pencapaian di 2005 bahkan, tetapi juga bagaimana Enusa menyikapi, menyiapkan strategi, kompetensi, dan inovasi untuk menjawab tantangan energi, khususnya untuk mencapai target lifting 1 juta barrel. Demikian podcast kami pada hari ini. Saksikan podcast pada episode berikutnya dengan tema yang lebih berenergi, bervariatif, dan menarik seputar bisnis dan energi. Saya Wisnu Bagus, pamit undur diri, sampai jumpa.